Halo guys, kita jumpa lagi. Saya akan menjelaskan karet kalian yang deres mati getah. Nah, cara itunya penyebabnya adalah banyak ya guys ya. Penyebabnya banyak. Terus mau saya satu persatu jelasin. Nah, penyebabnya adalah yang pertama adalah saat kalian melakukan penyadapan, diusahakan jangan sampai pohon ini masih basah ya. Ini kalau biasanya kalau masih basah itu pohon habis malam hujan basah, terus dipegang begini, itu tangannya basah, airnya mengalir. Nah, itu masih basah karena malamnya itu habis kena hujan. Kalau kalian sadap terus berulang-ulang tiap hari, nah itu otomatis nanti karet kalian yang deras akan mati getah. Mengapa? Karena di saat ini kulit ini kalian sadap, pori-pori membuka, belum sampai keluar getah dia kemasukan air ke dalam pori-porinya. Nah, makanya itu yang menyebabkan mati getah karet kalian. Entah itu karet deres, kalau berulang-ulang dilakukan seperti itu, kondisi ini pohon masih basah akan mati getah. Nah, yang kedua adalah hindari saat kalian menyadap itu pohon masih mamel. Nah, masih mamel itu bukan basah ya, itu setengah basah setengah kering. Nah, itu penyebabnya mengapa kok mamel bisa mati getah, karena dia membentuknya jamur ya. Nah, di sini nanti akan tumbuh jamur. Bukan jamur sawit atau jamur tiram ya, atau jamur trucuk. Kalau itu mah jamur enak. Ini kalau yang di pohon karet ini jamurnya bukan jamur biasa, namanya jamur perusak pohon karet. Nah, ini getahnya. Nanti usahakan ya itu harus kering. Juga kalau masih mamel kan, kalau melakukan penyadapan dia drewer sini, drewer ke sana, kan nggak enak juga, malah bikin lama. Juga nggak nadah ke mangkoknya. Nah, istilahnya ini harus benar-benar kering. Nah, yang ketiga adalah kalian cara deresnya. Nah, kalau deres itu diusahakan itu jangan sampai kena tulang. Kalau misalkan kena tulang seperti ini, misalkan ini kan bekasnya dulu ini. Nah, posisi kalau ini kerowok misalnya, kerowok seperti ini, terus getah yang dari atas ini mau turun ke bawah itu nggak bisa, karena ini alurnya ini sudah putus, karena dia berhenti, nggak bisa, karena kering, kelihatan tulangnya itu. Nah, makanya masa getah yang dari atas harus belok ke sini kan lambat, seperti itu ya. Nah, itu harus deresnya itu harus diusahakan jangan sampai kena tulang, jangan sampai kena kayu. Terus yang keempat adalah pemolesan. Nah, pemolesan itu jangan setiap minggu, diusahakan itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Itu jangan sampai ya dilakukan pemolesan setiap minggu, karena bisa mati getah. Pernah kalian ngalamin jika habis dipoles besoknya dideres, terus dideres lagi besoknya, 2 hari ngedur deres. Nah, itu keluarnya air. Nah, air itu sebenarnya, kalau kalian pengen tahu, air itu sebenarnya untuk mengobati
pohon karet itu sendiri. Karena apa? Dia tidak mampu mengeluarkan getah, karena dia mau mati kulit, dia akhirnya mengeluarkan air itu. Nah, kalau kalian lakukan itu berulang-ulang, itu maka karet kalian yang deras itu bisa mati. Bahkan bisa mati ranting. Yang pertama bisa mati getah, mati kulit, mati ranting, bahkan bisa mati pohon. Ini beda matinya ya. Ada yang mati getah, ada yang mati kulit, ada yang mati ranting, ada juga yang mati pohon. Nah, makanya harus kalian liburkan. Seumpamanya motor aja, kalau kita nggak diliburkan pakai terus tapi nggak pernah diganti oli, maka ya tahu sendiri mesinnya juga akan bejat. Nah, seperti itu. Nggak sama aja gilingan. Nah, itu harus butuh libur ya, minimal 1 minggu. Itu kalau deres itu diliburkan. Kalau dipoles itu 2 hari, seperti itu. Itu nggak boleh tidur ya. Nah, itulah penyebabnya karet kalian bisa mati getah. Nah, ini saya deres ini dulu karena saya banyak pikiran. Nah, deres itu harus tenang ya pikirannya, nggak boleh pikiran buru-buru, nggak boleh pikiran nyambi mau kerja lain, terus kadang diomelin istri, kadang nah seperti ini contohnya. Kalau pikiran nggak tenang, nah contohnya seperti ini, nanti dia kena tulang. Ini emang sengaja dulu nih, tuh kena semua tuh, karena ini banyak pikiran ini dulu saya deres ini. Nah, kalau yang ini kan udah nggak banyak pikiran saya itu. Kalau pikirannya tuh, kalau orang penyadap itu harus tenang ya, nggak boleh buru-buru ya pikirannya. Dulu itu saya mau kerja ke lain gitu, buru waktu, karena nah seperti ini, hanya nggak boleh. Nah, ini ya guys ya, saya nggak pernah nyadap dalam keadaan masih mamel atau basah. Nah, seperti ini. Alhamdulillah setiap mangkok itu ada isi ya. Tuh, sini netes. Ini belum saya sadap. Itu. Tuh. Itu nih banyak pikiran saya. Seperti itu ya guys ya, kira-kira. Nah ya, kalau itu molesnya itu minimal 1 bulan sekali lah, termasuk paling cepat 15 hari lah. 1 minggu minimal diliburin 2 hari ya, 2 hari. Caranya saat pemolesan libur sehari, nggak habis moles janganederes. Terus kalau udah libur, besoknya lagi kan deres. Nah, setelah deres kan dapatnya banyak-banyak habis polesan itu liburin sehari lagi, jangan diteter, nanti mati karet kalian. Misalkan seperti itu ya. Ini sadapan saya tuh. Ini dulu itu saya ada kerjaan lain, makanya saya buru-buru, jadi akhirnya kena. Tapi ini alhamdulillah udah mulai pulih. Seperti itu. Ini ya saya jelasin ya guys ya, karet deres apapun kalau dia perawatan itu nanti hasilnya maksimal lumayan bagus. Tapi kalau kalian rusak, maka ya seperti tadi yang saya jelaskan, itu basah. Nah, terus kalau
mau nyadap itu lihat posisinya itu mau hujan apa enggak. Kalau mau hujan mendingan diliburkan saja, seenggaknya kan kita bisa istirahat. Jangan disadap. Kalau disadap ya nanti malah kehujanan, akhirnya mati getah. Yang lebih parahnya tuh ini mati getahnya tuh cepet yang ini loh, yang pohon masih basah tadi. Beda sama yang deres terus kena hujan, itu nggak seberapa malahan. Karena apa? Karena deres langsung keluar getah, kan dia pori-porinya nutup. Nah terus ketiban hujan itu nggak seberapa sih mati getahnya. Yang lebih parah yang dalam keadaan pohon basah ditoreh, pori-pori buka, terus air yang di sini langsung masuk ke pori-pori. Nah itu yang lebih parah ini. Kalau hujan kan ini udah ketutup karet. Nah kehujanan itu nggak seberapa. Kalau menurut penelitian saya seperti itu. Diusahakan kalau dipoles itu udah mulai keluar air, itu ya harus diliburkan minimal 1 hari atau 2 hari. Itu lebih bagus kalau 2 hari. Nah saran saya seperti itu ya guys ya. Jangan lupa dukung terus, saya akan menjelaskan lagi tutorial cara deres seperti itu. Nah kalau yang belum subscribe silahkan subscribe, yang udah pasti aku subscribe balik. Dukung terus, saling support. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah